wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hasbuna, pendamping sosial PKH Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah simulasi atau pembuatan video mengenai permasalahan stunting bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk ibu-ibu KPM PKH. Semoga semuanya ada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu semua yang telah hadir dalam kesempatan kali ini dalam rangka pertemuan kelompok yang mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai permasalahan stunting bagi anak. Nah, diharapkan ibu-ibu semua di dalam kesempatan kali ini setelah selesai mengikuti kegiatan hari ini, ibu-ibu diharapkan mampu yang pertama menguasai mengenai menjelaskan konsep diri. Yang kedua, ibu mampu mengetahui mengenai pengertian dampak serta penyebab dari stunting itu sendiri bagi anak kita tercinta. Yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi kesadaran diri di dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri kita untuk mengapresiasikan, melakukan usaha di dalam menghindari stunting bagi anak yang kita cinta. Baik ibu-ibu sekalian, di sini saya menggambarkan sebuah pohon yang mana nanti pohon ini melambangkan di sini ada buah, daun dan buah bagian atas, kemudian bagian bawah ada akar. Nah, di sini bagian atas, bagian buah di sini adalah merupakan harapan ibu-ibu semua kalian mengenai anaknya di masa yang akan mendatang. Jadi ibu-ibu tentunya mempunyai harapan mengenai anak-anaknya di masa yang akan datang, mau seperti apa, mau jadi apa. Nah, nanti ibu-ibu bisa ditempelkan di bagian atas. Yang kedua, yang selanjutnya di pohon ini ada bagian akar, di mana bagian akar ini adalah usaha apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan harapan yang sudah kita harapkan untuk anak kita di masa yang akan mendatang. Baiklah ibu-ibu sekalian semuanya, di sini saya membawakan beberapa kertas. Nanti semua ibu-ibu sekalian diharapkan mengisi harapan apa yang ibu harapkan mengenai anak kita di masa yang akan datang. Nanti ibu-ibu ditulis harapannya seperti apa anak-anak kita untuk ke depan. Ini kertasnya silakan. Mohon Ibu Ketua Bu Dia silakan untuk dibagikan kertasnya. Bagikan kepada seluruh KPM semuanya. Satu orang satu ya Bu ya, satu orang satu. Silakan diisi harapan apa yang Ibu harapkan mengenai anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya sudah Bu, sudah ya. Kalau sudah, silakan semuanya ibu-ibu apa yang ibu tulis, harapan ibu yang tadi tulis, silakan ditempelkan di gambar pohon yang sudah saya sediakan. Ibu harapannya silakan disimpan di bagian atas, di bagian buah. Bagian ini ya, bagian buah. Kan. Udah, nah kalau sudah, terima kasih ibu-ibu sekalian sudah menuliskan harapan ibu-ibu mengenai anaknya di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya saya meminta ada 2 ataupun 3 peserta atau KPM untuk ke depan menjelaskan harapan dan alasannya. Nah, ibu-ibu tadi kan punya harapan untuk anaknya, harapannya ingin seperti apa, ingin jadi apa. Kemudian ibu-ibu juga nanti mohon dijelaskan alasannya kenapa ibu mempunyai harapan anaknya sehat, ingin menjadi seorang dokter. Apa alasannya silakan. Saya meminta 2 orang. Ya, silakan kepada Ibu Nina. Bu Nina silakan ke depan. Ya.
Oke, kasih aplaus untuk Ibu Nina. Silakan yang kedua kepada Ibu siapa? Siapa yang akan ke depan yang mencoba menjelaskan dan menceritakan atau menjelaskan harapan dan alasannya? Oh, Ibu Nani. Ibu Nani, silakan Ibu Nani ke depan. Ya, sudah. Kasih aplaus untuk Ibu Nani. Selamat kepada Ibu Nani, luar biasa. Ibu Nina juga luar biasa yang telah menuliskan kemudian menjelaskan harapan dan alasannya mengenai anak di masa yang akan. Ya, baiklah ibu-ibu. Setelah ibu-ibu menulis dan ditempelkan, di sini ada bervarian sekali ya harapan ibu-ibu semuanya. Di sini harapan Ibu Nina, kemudian di sini harapan Ibu Nani, Ibu Dia, dan yang lainnya. Di sini tentunya bagus-bagus ya harapannya untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak kita nanti tumbuh kembang menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, dan anak yang dapat dibanggakan oleh kita sebagai orang tuanya. Nah, tentunya ibu-ibu sekalian, harapan di sini sudah bagus semuanya. Nah, untuk mencapai harapan ini tidak serta-merta anak akan tercapai sesuai dengan harapan kita. Tentunya ada banyak usaha atau perlu adanya usaha untuk mewujudkan harapan-harapan yang ibu harapkan untuk anak-anak ibu sekalian di masa yang akan mendatang. Nah, kira-kira usaha apa yang ibu harus lakukan dan ibu harus laksanakan untuk mencapai harapan ibu tadi? Nah, silakan sekarang saya juga membawa sebuah kertas. Nanti mohon dibantu ya Bu ya untuk dibagikan kepada semua KPM, semua ibu-ibu KPM di sini untuk menuliskan usaha apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan yang ibu tadi sudah tuliskan dan ditempelkan di depan. Ya, silakan. Ini kertasnya silakan Bu ya. Oke, silakan ibu ditulis mengenai usaha yang akan dilaksanakan, mengenai harapan ibu yang sudah tadi ditempelkan di depan. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menuliskan rencana usaha yang akan dilakukan untuk mencapai harapan yang tadi sudah ditempelkan di depan. Untuk itu saya kembali meminta kepada 2 ataupun 3 orang untuk menjelaskan di depan mengenai usaha apa yang akan ibu lakukan untuk mewujudkan harapan ibu-ibu sekalian. Baik, silakan kepada Ibu Ani. Oh iya, Ibu Ai ya, Bu Ai silakan Bu, ke depan Bu. Coba Ibu coba sampaikan kepada ibu-ibu yang lain mengenai usaha yang akan dilakukan untuk mencapai harapan yang diharapkan untuk anaknya di masa yang akan mendatang. Oke, terima kasih kepada Ibu Ai. Kasih aplaus Bu, kasih aplaus. Terima kasih untuk Ibu Ai yang sudah menjelaskan. Oke, satu lagi. Silakan Ibu Mimin. Oke, Ibu Mimin. Silakan Bu Mimin di depan. Ya, bagus, sip. Mantap. Kasih tepuk tangan yang keras untuk Ibu Mimin. Oke, terima kasih terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Ai dan Ibu Mimin yang telah menyampaikan alasan usaha yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau usaha yang dilakukan untuk menciptakan anak yang diharapkan sesuai yang diharapkan ibu-ibu sekalian. Oke, ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam pembelajaran kali ini mengenai permasalahan stunting. Nah, ibu-ibu tadi sudah menyampaikan harapannya, kemudian ibu-ibu telah menyampaikan dan menuliskan rencana usaha yang akan dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. Nah, itu perlu tentunya kita sebagai orang tua untuk lebih fokus lagi menangani permasalahan stunting ini, karena stunting ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak di masa yang akan datang. Nah, ibu-ibu sekalian, stunting ini disebabkan oleh beberapa hal, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung tentunya itu anak kita kurang gizi.
Nah, kekurangan gizi di dalam konsumsi makanan yang kita kasihkan kepada anak ini akan menyebabkan stunting. Yang kedua, tidak dilakukannya imunisasi. Maka saya mohon kepada ibu-ibu sekalian untuk membawa anaknya ke imunisasi atau posyandu-posyandu yang terdekat dari rumah kita, agar anak kita menjadi anak yang tumbuh kembang dan menjadi anak sehat dan cerdas. Yang ketiga, yang menyebabkan stunting secara langsung itu adalah penyakit mungkin penyakit lama ya, penyakit lama. Itu segera diobati. Gunakanlah ibu-ibu sekalian, ini fasilitas dari pemberian dari pemerintah melalui KIS itu bisa dimanfaatkan untuk lebih intens lagi, lebih konsisten lagi untuk memeriksakan anaknya ke tim kesehatan melalui puskesmas. Nah, yang kedua, penyebab dari stunting ini adalah penyebab tidak langsung. Artinya pertama, dari penyebab tidak langsung ini itu bisa disebabkan karena kurangnya stimulasi. Apa Ibu stimulasi? Stimulasi itu adalah semacam rangsangan kepada anak. Jadi kita selaku orang tua tentunya harus secara kontinu, secara terus-menerus memberikan stimulasi kepada anak. Caranya kita bisa mengajak main anak, memberikan apresiasi kepada anak, supaya dengan stimulasi ini dapat tumbuh kembang si otot-otot motorik dan otot otaknya bisa lebih cepat berkembang sehingga anak kita menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas. Selanjutnya, penyebab stunting secara tidak langsung ini akibat dari tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tentunya lingkungan di dalam rumah, lingkungan di sekitar ini kita harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena yang namanya anak-anak itu suka dengan kebiasaan anak itu adalah bermain dengan memegang sesuatu ataupun kotoran. Di situ akan muncul bakteri-bakteri di dalam tangan. Kalau kita tidak bersih, baik itu diri kita, diri anak kita, kemudian di lingkungan, itu bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh anak kita, sehingga anak kita akan menjadi anak yang kurang sehat, sehingga bisa terjadi stunting. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk mengetahui dan menghindari penyebab dari stunting itu sendiri. Kita harus memberikan gizi yang baik kepada anak, gizi yang lengkap, dan juga kita harus memberikan stimulasi dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar kita. Nah, dampak dari stunting ini itu akan menyebabkan gagal tumbuh dan kembang bagi anak kita, sehingga anak kita akan kurang berkembang dan kurang tumbuh sesuai dengan seusianya. Kalau anak yang sehat itu akan bertumbuh kembang, anak kita nantinya kalau stunting itu tumbuh kembangnya agak berkurang. Nah, tentunya itu adalah dampak dari stunting. Yang selanjutnya rentan dari penyakit. Nah, dampak dari stunting ini akan berdampak terhadap mudahnya terserang penyakit bagi anak kita. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa ibu-ibu sekalian, di dalam pencegahan stunting ini ibu harus mengetahui penyebab dan dampak dari stunting itu sendiri. Kemudian kita sebagai manusia mempunyai kemampuan yang perlu kita gali untuk melakukan hal-hal yang lebih efektif, lebih aktif lagi di dalam mencegah stunting bagi anak kita. Nah, sekian mungkin pertemuan kali ini mengenai penanganan stunting kita. Insya Allah akan bertemu lagi di bulan yang akan mendatang dengan materi masih mengenai stunting. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.